Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yawmin fi yawmil mursiran wa jahrun fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang insyaallah pada tema kali ini adalah lalai dalam ibadah dan menggampangkan perkara ibadah. Lalai dan menggampangkan ibadah. Lalai dan menggampangkan ibadah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan para penonton yang setia menemani saya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, saya akan membacakan nasihat dari beliau. Jika engkau lalai dalam sholat, terputuslah hubungan dengan Azza wa Jalla. Tentunya kita lalai dalam sholat adalah salah satu melalaikan kita hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terputus hubungan dengan hak Azza wa Jalla. Karena sholat itu adalah as-sholatu wassalatun lirabbi. Sholat itu langsung hubungan dengan Allah. Nah, lalai dalam sholat ini seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maun, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu bagi orang-orang yang sholatnya sahun, yaitu diantaranya lalai. Lalai di sini bisa jadi cepat dalam sholatnya, terburu-buru, bisa jadi sholatnya tidak khusyuk, bisa jadi sholatnya dalam fikih misalkan ada najisnya, baik dari pakaiannya ataupun tempat. Dan lalai di sini berbagai macam cara atau diakhirkan sholatnya, diakhirkan. Ini lalai. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu yang sholatnya yang sahun, yang lalai. Yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Nah, yang celaka sholatnya itu adalah sahun, yang melalaikan sholat, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul itu diceritakan bahwa Rasul melihat ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak sempurna. Kemudian selesai sholat tersebut, kata Rasul, ulangi lagi. Kemudian orang tersebut sholat lagi, sudah ulangi lagi sampai ketiga kalinya Rasul supaya mengulangi sholat. Nah, dia penasaran, ya Rasulullah, kenapa aku mengulangi sholat lagi? Kata Rasul, rukukmu tidak sempurna, tidak lurus, dan kamu tidak tumaninah atau tidak santai, ya, tumaninah dalam sholat. Maka itulah. Dan Rasul juga menggambarkan banyak orang yang sholatnya itu seperti ayam sedang makan makanan cepat, ya, sholatnya itu adalah lalai dalam sholat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari lalai dalam sholat, dan kita mudah-mudahan dijauhkan celaka orang yang melaksanakan sholat karena lalai itu. Nah, tentunya sholatnya kita harus khusyuk, tenang, tumanina, rukun-rukun sholatnya harus kita laksanakan, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya dimaknai, ya, dihayati, ya. Anggap saja itu adalah sholat terakhir. Insya Allah itu kita akan bakal khusyuk. Sholat terakhir itu artinya kita akan meninggal, ya.
kita akan meninggal. Jadi itu, jika engkau lalai dalam sholat, terputuslah hubungan dengan hak Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi bersabda, yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ialah ia sedang dalam kemurahannya. Artinya dia, dari hadis ini mengutip dari kitab Syekh, yang paling dekat antara hadisnya adalah hadis Rasulullah SAW, yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ialah bila ia sedang dalam kemurahan. Nah, banyak sekali kata Syekh orang yang mentakwilkan hadis ini seolah-olah ibadah itu ibadah itu dia dipermudah, ya, dipermudah ibadah itu, digampangkan ibadah tersebut, mentakwilkan. Nah, dalam hadis Rasul juga, rahmat Allah lebih besar daripada kebenciannya. Rahmat Allah. Nah, ini dijadikan orang-orang yang mentakwil supaya dia memudahkan dalam ibadah. Padahal dalam ibadah ini harus sesuai dengan Al-Quran, hadis, ya, ijtihad para sahabat, ijma para alim ulama. Ini harus berdasarkan aturan-aturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mentakwil terlalu mudah, contoh misalkan, mumpung sholat, misalkan sholat jamaah qashar, padahal dia tidak melakukan perjalanan jauh, dia sholatnya jamaah saja, digabungkan saja, padahal dia tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Atau mumpung masih muda, silahkan poya-poya, nanti tobat itu nanti belakangan sudah tua saja, karena Allah Maha Pemaaf. Nah, ini sering dijadikan alasan-alasan untuk dia menggampangkan ibadah dengan berlandaskan kemurahan Allah, berlandaskan rahmat Allah lebih besar. Padahal itu tidak dijadikan alasan untuk dijadikan dalil oleh orang-orang yang mentakwilkan dia adalah penipu. Ya, kata Syekh dia adalah penipu. Terus cukup sholat itu dalam hati saja. Ya, untuk apa sholat? Orang yang sholat saja berlaku tidak baik. Nah, kita juga nggak sholat. Ini bahasa-bahasa seperti itu, atau bahkan dipraktekkan, itu adalah orang yang mentakwilkan. Kata Syekh itu adalah penipu, dia menipukan. Padahal semuanya harus berdasarkan hukum, harus berdasarkan dalil, ya, harus berdasarkan ijtihad para sahabat, ijma para alim ulama. Semuanya harus Al-Quran dan hadis. Nah, kata Syekh, wahai sekiranya kita berjalan menggapai sebuah tekad, jadi harus kita dalam semuanya jangan terlalu memudahkan dalam urusan ibadah. Sekiranya kita harus bertekad, harus semangat dalam beribadah. Rasul saja, orang yang maksum, dia ahli surga dan terhindar dari api neraka, dia adalah ibadahnya yang paling semangat. Sampai kakinya kaki beliau sampai sakit karena sering sholat. Kita bergantung kepada ijma, jadi harus kita bergantung kepada ijma hukum para alim ulama, para ustadz, para kiai, ya, Al-Quran dan hadis. Jangan sembarangan kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada aturannya, ya. Jangan melakukan ibadah yang tidak ada dalam Al-Quran hadis, ijtihad para sahabat, ijma para alim ulama. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak ada aturan-aturannya. Misalkan sholat dalam hati, kemudian sholat misalkan
sholat di jamaah dalam keadaan tidak ada keadaan apapun. Kemudian puasa, cukup puasa hati saja, puasa itu tidak boleh, semuanya harus sesuai dengan aturan-aturan. Dan ikhlas dalam beramal, jadi semuanya harus melakukan ikhlas dalam beramal, mukhlishina lahudin. Jadi tidak boleh kita tadi lalai dalam ibadah, dalam sholat, tidak boleh. Kemudian kita tidak boleh memudahkan dalam beragama kalau tidak ada dalil-dalil, kalau tidak ada petunjuk dari Al-Quran, hadis, dan ijma para alim ulama. Dan kita mengamalkannya itu harus ikhlas, mukhlishina lahudin, karena Allah, mukhlisin, berikhlas dalam beragama. Tentu kita akan selamat dari murka Allah kalau kita berjalan dengan tekad yang kuat, semangat, bergantung kepada Al-Quran dan hadis, ijma para alim ulama, al-ulama warasatul anbiya, kemudian ikhlas dalam beramal, kita akan selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kata Syekh, bagaimana jika kita selalu mentakwilkan meminta kemurahan? Kalau meminta kemurahan itu mentakwilkan harus ada modal sholat jamaah, itu rukhsah, keringanan dari Allah. Boleh kita menjamak kalau perjalanan jauh, misalkan 83 km, boleh kita. Kemudian rukhsah dalam puasa juga, kalau sakit, kalau ini boleh, kalau ada dalil atau petunjuk para alim ulama, Al-Quran dan hadis. Tidak boleh itu meminta kemurahan tapi tidak ada petunjuknya. Memang ajimah itu bukan jimat di sini ya, berpegang teguh. Ajimah di sini adalah berpegang teguh, bukan jimat, keris atau ada kekuatan, benda-benda ada kekuatan. Itu namanya syirik ya, menyekutukan Allah. Atau sabuk ini ataupun barang ini ada kekuatan ya, bisa berjualannya bisa laris ya, itu adalah salah satu musyrik. Syirik ya, syirik kalau musyrik itu orangnya, kalau syirik itu sifatnya. Kalau di sini memang ajimah ini adalah tekad. Kita telah tiada, memang ajimah telah tiada, memang ajimah kini telah tiada dan tiada pula orang yang mengamalkannya. Jadi banyak di antara kita tekadnya sudah tidak ada, semangat dalam ibadahnya udah berkurang, dan tiada pula orang yang mengamalkannya. Jadi kita harus mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para alim ulama, ijma ya, ikhlas dalam beramal. Kita harus melakukan itu. Nah, ajimah ini sekarang tekad dalam beribadah ini, Islam itu harus kafah ya, harus menyeluruh. Ini sudah mulai pudar. Kita mengambil yang enak-enaknya saja dalam beribadah. Jangan seperti itu. Kita harus mencontoh Rasulullah SAW, hamba yang ibadahnya paling semangat, paling taat. Rasulullah adalah contoh uswatun hasanah. Nah, memang ajimah telah tiada pula orang yang mengamalkannya. Sekarang adalah zaman kemurahan rusuh. Sekarang adalah zaman banyak orang yang mempermudah ibadah ya, padahal tidak ada aturan-aturannya. Bukan zaman ajimah, bukan bertekad sekarang itu. Banyak orang yang ya tidak bersemangat dalam ibadah, terlalu mencari dunia, condong terhadap kehidupan dunia, sehingga ibadah itu dinomor berapakan. Dia mementingkan kehidupan dunia.
Jadi sekarang adalah zaman kemurahan rusuh yang tidak ada dalilnya, bukan zaman ajimah, bukan tekad yang kuat dalam ibadah. Sekarang adalah zamannya ria. Nah, apalagi sekarang di media sosial ya, ketika bacaan Quran ya, kemudian ya ingin terlihat saja sholatnya, ingin terlihat saja ibadah-ibadahnya. Ria itu ingin dipuji oleh orang lain. Makanya dalam ibadah itu syaratnya tidak ada ria. Tarku ria minatoah, tinggalkan sifat ria dalam ketaatan. Dan sekarang adalah zamannya ria, nifak, orang-orang munafik ya, berbicara bohong, ida hadatsa kadaba wa ida tumina khona wa ida wa'ada alapa, dan apabila berbicara bohong, diamanati ia hianat, dan berjanji ia ingkar. Nah, ini zamannya diamanati berkhianat, banyak yang mengambil hak orang lain, mengambil hak rakyat, korupsi, kolusi ya, memanipulasi, serta mengambil harta tanpa hak. Nah, sekarang zamannya mengambil harta tanpa hak, perampokan, pencurian ya. Sesungguhnya kata Syekh, banyak orang yang sholat, puasa, haji, zakat, dan melakukan banyak kebaikan, tetapi semua itu dikerjakan karena makhluk. Jadi sekarang ya di zaman media sosial ini, melakukan apapun itu ingin ria, ingin dilihat oleh orang lain. Model sholat, puasanya diupload ya, kemudian hajinya ketika di Baitullah berfoto dan lain sebagainya ya, ingin kelihatan. Kemudian berzakat pun ria, ingin kelihatan dan melakukan banyak kebaikan, tapi semua itu dikerjakan karena makhluk, bukan karena Allah. Nah, kita harus sesuatu apapun harus ikhlas karena Allah ya, jangan karena makhluk. Jadi kalau sesuatu ibadah karena makhluk itu tidak ada nilainya, jadi ibadah tersebut bukan karena kholik. Sehingga sebagian besar alam ini menjadi makhluk tanpa kholik. Jadi semuanya ingin seperti kita kan, kalau kita ngupload kan, kalau nggak ada yang like atau nggak ada yang menonton ya, itu kayaknya seperti apa ya. Ya, kita harus ikhlas apapun karena Allah, jangan karena penonton, jangan karena tidak ada di like dia jadi marah dan lain sebagainya. Semuanya harus karena Allah ya, karena Allah. Nah, kata Syekh, sekarang karena makhluk bukan karena kholik, sehingga sebagian besar alam ini menjadi makhluk tanpa kholik. Nah, karena semuanya bukan karena Allah. Hatimu telah mati ya, kalau seperti itu berarti hatinya mati. Kalau ingin dipuji oleh orang lain, kalau ada ria, itu ingin itu mati. Nafsu dan keinginan hidup hanyalah untuk memburu dunia. Nah, jadi tadi salah satu lalai, kemudian salah satu lalai dan kemudian ingin kemudahan dalam ibadah tapi tidak ada dalilnya. Di antaranya sifat-sifatnya seperti ini, ria, nifak ya, yang tadi kemudian sholat, puasa, haji, zakat ingin bukan karena Allah tapi karena makhluk. Nah, ini mungkin sifat-sifatnya. Sehingga sebagian besar alam ini menjadi makhluk tanpa kholik. Hatimu telah mati, nafsu dan keinginan hidup hanyalah untuk memburu dunia. Jadi kita, kata Syekh, banyak orang yang berburu dunia, sedikit yang berburu akhirat, sedikit sekali yang berburu ridho Allah. Nah, ini kata Syekh. Hati akan hidup jika makhluk keluar dari hatinya. Jadi kalau kita beribadah ya, kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, hati kita akan hidup. Kalau melakukan ikhlas karena Allah, semuanya karena ridho Allah, hati kita akan hidup, tidak akan mati.
lalu berdiri bersama hak azza wa jalla dengan kesungguhan, sholat pun akan khusyuk, ibadah pun akan khusyuk, malam pun akan bangun, sholat sepertiga malam, Al-Quran pun akan dibaca. Ya, kalau kita ingin bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Allah, bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin ngobrol dengan Allah, bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin menghubungi Allah, as-sholatu wassalatu lirabbi, as-sholat itu hubungan dengan Allah adalah sholat. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah adalah baca Al-Quran. Maka hati akan hidup jika makhluk keluar dari hati, lalu bersama hak azza wa jalla dengan sungguhnya. Yang namanya gambar tidaklah ada artinya. Tidak ada artinya gambar-gambar makhluk. Hati akan hidup dengan menjalankan perintah Allah. Jadi kalau hati kita akan hidup dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bersabar menerima ujian maupun takdir darinya. Jadi hati yang akan hidup menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, dan bersabar dalam menerimanya. Jadi kesimpulannya bahwa kita tidak boleh melalaikan dalam ibadah, terutama dalam sholat, dalam ibadah yang lainnya. Kemudian kita tidak boleh memudahkan dalam ibadah kalau tidak ada dalil, kalau tidak ada petunjuk para alim ulama, Kemudian kata saya di dunia sekarang, jadi menggambarkan sekarang dunia ini adalah dunia di mana kemurahan, banyak ingin kemudahan dalam ibadah tapi tidak ada dalilnya, dan bukan zaman yang sungguh-sungguh dalam ibadah sekarang itu, kata Syekh. Sekarang zaman ria, zaman nifak, mengambil harta yang tanpa hak. Terus dalam beribadah, kata Syekh, banyak orang bukan karena Allah dalam beribadah, tapi karena makhluk, karena makhluk. Jadi hatinya sudah mati, kata Syekh, karena mengandalkan nafsu keinginan, memburu dunia. Ya. Hati yang hidup, kata Syekh, kalau hati yang hidup itu mengeluarkan makhluknya, karena di dalamnya hatinya ada Allah, karena Allah, ingin ridho Allah, berdiri dengan hak azza wa jalla. Kemudian hati yang hidup dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan bersabar dalam menerima ujian maupun takdirnya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila benar datang dari Allah, apabila salah datang dari kebodohan pribadi, kebodohan saya sendiri. Wa iyyakum shawaban faminallah wa iyyakum khata'an faminni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.